Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ikhwani, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Sirah Nabawiyah halaman 22. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat berkecamuknya perang Bukhtanasor II tahun 587 Masehi. Lalu pergi ke Syam bersama Ma'ad. Setelah tekanan dari Bukhtanasor mengendur, Ma'ad kembali ke Mekah. Tetapi di sana dia tidak menemukan seorang pun orang Jurhum kecuali Jausham bin Julhumah. Lalu dia menikahi putrinya Mu'anah. Darinya lahir seorang putra yaitu Nazar. Setelah itu kondisi Bani Jurhum di Mekah semakin terpuruk. Mereka semakin terjepit. Mereka sering dianiaya dengan perbuatan semena-mena kepada para utusannya. Bahkan harta yang ada di Ka'bah pun dihalalkan untuk diambil. Ini informasi bisa dilihat di Tarikh Tobari jilid 2 halaman 284. Hal ini memicu kemarahan Bani Adnan. Maka ketika Bani Khuja'ah sampai di Mur Zahron dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari kelompok Jurhum, mereka menyerang. Orang-orang Jurhum dibantu oleh keturunan Adnan yang lain seperti Bani Bakar bin Abdul Manaf bin Kinah, mengusir mereka dari Mekah. Dengan demikian Bani Khuja'ah berkuasa kembali di Mekah sekitar pertengahan abad kedua Masehi. Ketika Jurhum menguasai Mekah, mereka meneliti sumur Zam-Zam dengan menggalinya ke dalam. Setelah itu mereka mengubur berbagai macam barang di sana. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Umar bin Harith bin Mudod al-Jurhumi, Mudod yang ini bukan Mudod yang dahulu di zaman Ismail, keluar sambil membawa ta'bir Ka'bah dan Hajar Aswad, catatan kakinya. Al-Mas'udi mengatakan bangsa Parsi menghadiahkan banyak harta untuk Ka'bah. Kemudian Sasan bin Babik menghadiahkan 2 tabir dari emas dan permata. Harta tersebut dihilangkan oleh Umar di sumur Zam-Zam. Menurut pakar sejarah dan beberapa penulis buku mengatakan bahwa hal tersebut terjadi ketika berada dan berkuasa di Mekah. Jurhum menginginkan harta tersebut karena tidak pernah memilikinya. Wallahu a'lam. Muruzuz Zahab jilid 1 halaman 242 sampai 243. Kemudiannya menguburnya di sumur Zam-Zam. Setelah kekalahan itu, Jurhum dan orang-orang yang mengikutinya pergi ke Yaman. Hal ini membuat mereka sangat sedih, harus meninggalkan kekuasaannya di Mekah.
Umar menggambarkan kesedihannya dalam bait-bait syairnya. Seakan tiada teman saat berjalan menuju Shafa. Tiada juga orang yang bisa diajak berbicara di Mekah. Kitalah penduduknya yang senantiasa berada di sana, menyertainya taburan debu dan malam-malam yang berubah. Syair ini bisa dilihat di Ibnu Hisham jilid 1 halaman 114 sampai 115, Tarikh Tabari jilid 2 halaman 258. Ismail alaihissalam diperkirakan hidup pada 20 abad sebelum Masehi. Sedangkan keberadaan Jurhum di Mekah kira-kira selama 20 abad. Mereka berkuasa sekitar 20 abad. Bani Khuza'ah mengurus Mekah tanpa disertai oleh Bani Bakar, melainkan dibantu oleh Bani Mudhar dalam mengurusi 3 bidang, yaitu diantaranya: A. Menjaga keamanan perjalanan orang-orang dari Arafah ke Muzdalifah, memberi izin kepada mereka ketika keluar dari Mina, yang boleh dilakukan setelah giliran Bani Gaus dari keluarga Iyas bin Mudhar, yang sering disebut dengan Saufah. Izin tersebut maksudnya adalah bahwa orang-orang tidak boleh melakukan lempar jumroh sebelum salah seorang dari orang Saufah melakukannya. Kemudian apabila orang-orang telah selesai melakukan lempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, maka orang-orang Saufah berada di antara 2 sisi Aqabah. Tidak boleh ada seorang pun yang lewat sebelum orang-orang Saufah lewat. Setelah itu baru orang-orang boleh lewat. Setelah orang-orang Saufah musnah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid Manah dari Bani Tamim. Wallahu